Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai saluran transmisi. Kali ini kita akan mencoba membicarakan tentang kesesuaian saluran dan gelombang berdiri. Yang perlu kita pahami di sini adalah yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi perambatan sinyal pada saluran. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, perambatan sinyal dari satu titik ke titik lain dalam saluran itu dipengaruhi oleh adanya konstanta redaman atau alfa. Dengan adanya konstanta redaman, maka sinyal yang merambat itu pasti akan mengalami redaman. Jadi semakin dekat ke beban atau semakin jauh dari sumber, maka sinyal tersebut akan semakin kecil. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi perambatan sinyal adalah adanya konstanta fasa. Jadi adanya konstanta fasa, maka sinyal yang merambat itu akan terjadi perbedaan fasa atau perbedaan sampainya sinyal ya. Jadi kalau dilihat dengan osiloskop itu ada beda fasa yang terjadi antara sinyal yang dikirim dengan sinyal yang diterima. Jadi misalnya kita menelpon dari suatu tempat dari A ke B, jadi dari A ke B itu jika ditelusuri sebetulnya tidak sampai saat itu juga sinyal yang A itu di B, pasti sampai di B pada saat T sama dengan lebih dari 0 ya. Jadi memerlukan waktu. Jadi karena dari A ke B memerlukan waktu, sehingga nanti akan ada beda fasa antara sinyal yang dikirim dan sinyal yang diterima. Itu disebabkan adanya konstanta fasa. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi perambatan sinyal adanya impedansi karakteristik atau impedansi dari saluran itu sendiri. Jadi untuk impedansi karakteristik ada kondisi-kondisi yang pertama itu saat impedansi beban sama dengan impedansi saluran. Impedansi beban itu adalah ZL, kemudian impedansi saluran itu yang dinamakan sebagai Z0 tadi. Pada saat sama impedansi beban dengan impedansi saluran itu dinamakan sebagai saluran match ya, atau saluran sesuai. Jadi kenapa sesuai? Karena sama ya, sama antara impedansi beban dan impedansi saluran. Jadi kalau sesuai, maka sinyal yang merambat dari generator ke beban atau dari sumber ke beban seluruhnya akan diserap oleh beban. Jadi tidak ada perubahan yang terjadi di sepanjang saluran saat kondisi match atau sesuai ini. Jadi dengan demikian sinyal sampai ke saluran atau ke beban maksudnya tidak ada yang kembali lagi ke sumbernya. Jadi tidak terjadi gelombang pantul atau reflective wave ya. Nah, itu adalah kondisi pada saat saluran sesuai. Jadi sinyal pada saat sesuai itu diserap semuanya oleh beban dan tidak terjadi pantulan sinyal. Kemudian karena tidak terjadi pantulan, maka sinyal dari sumber ke beban itu bergerak terus menerus ya. Jadi merambat terus menerus atau berjalan terus menerus sehingga dinamakan sebagai traveling wave. Jadi gelombang yang merambat pada saat ini dikatakan juga traveling wave. Jadi sinyal itu berjalan terus menerus dari sumber ke beban selagi sumbernya di-on-kan. Kondisi yang kedua adalah jika saluran tersebut tidak sesuai, di mana impedansi beban tidak sama nilainya dengan impedansi saluran atau impedansi Z0. Pada saat tidak sama ini, jika sinyal yang dari beban dari generator atau dari sumber diteruskan ke beban, karena di beban itu tidak sama impedansinya dengan
impedansi saluran, maka sebagian saja sinyal tersebut diserap, sebagian lagi dipantulkan kembali ke sumber, sehingga nanti setelah sampai di sumber maka dia akan kembali lagi ke beban, karena di sumber tidak sama lagi informasinya, maka dia akan kembali ke beban. Ini bisa dinyatakan dengan penggambaran seperti ini. Sinyal yang masuk, kemudian yang dikirimkan sebagian lagi dipantulkan. Nah, jadi pada saat tidak match ada sinyal yang diserap atau yang diterima oleh sisi beban, sebagian ada yang dipantulkan. Jadi terjadi refleksi pada saat saluran tidak sesuai ini. Jadi itu yang terjadi pada saat saluran tidak sesuai atau dikatakan juga sebagai mismatch. Kemudian akumulasi sinyal datang dan sinyal pantul ini, jika dijumlahkan maka akan ada tegangan-tegangan yang maksimum dan minimum. Jadi kalau dia sepasa atau sama, dia akan maksimum. Kalau dia berlawanan basah, dia akan saling nol. Dan jika sama-sama negatif, maksimum dia akan minimum negatif. Sehingga di sepanjang saluran akan ada variasi tegangan saat maksimum, saat nol, dan saat minimum. Jadi sinyal tersebut, jumlah yang diperoleh tersebut akan tetap terus-menerus, ya. Jadi tidak berubah lagi di satu titik akan selalu maksimum, di titik lain akan selalu nol, di titik berikutnya akan selalu minimum. Dia tetap tidak berubah lagi. Maka dikatakan kondisi ini sebagai gelombang berdiri. Jadi di sepanjang saluran itu tidak bergerak lagi, tidak berubah lagi tegangannya. Tegangan di satu titik akan selalu nol, titik lain akan selalu maksimum, titik berikutnya akan selalu nol lagi, titik lainnya akan selalu minimum lagi. Jadi ini namakan sebagai standing wave atau gelombang berdiri. Kemudian perbandingan tegangan maksimum dan minimum yang terjadi pada saat ini itu yang diistilahkan sebagai voltage standing wave ratio atau disingkat PSWR. Nah, jadi PSWR itu sebetulnya dinyatakan dengan perbandingan tegangan maksimum pada saat sinyal datang dan sinyal pantul tadi terjadi dibagi dengan tegangan minimum. Jadi magnitudonya dibagi Tmax atau tegangan maksimum dengan tegangan minimum tersebut, maka akan diperoleh PSWR. Sementara itu, jika kita mempunyai koefisien refleksi atau lambang seperti ini, T, koefisien refleksi adalah ZL min Z0 dibagi dengan ZL plus Z0. Jika koefisien refleksi diperoleh, maka PSWR itu adalah 1 ditambah magnitudo dari koefisien refleksi dibagi dengan 1 minus magnitudo koefisien refleksi. Nah, jadi sebagai contoh ini ada kasus bagaimana menghitung PSWR pada saat saluran sesuai, saluran tabung singkat, saluran terbuka, dan saluran yang nilainya ZL sama dengan 2Z0. Yang pertama pada saat saluran sesuai, seperti ini, ya, Z0 sama dengan ZL. Jadi pada saat itu konstanta saluran ZL sama dengan Z0 berarti sama ZL dan Z0, berarti di atasnya 0 dibagi bilangan, berarti konstanta koefisien refleksinya adalah 0. Karena koefisien refleksi 0, 1 tambah koefisien refleksi dibagi 1 minus koefisien refleksi, hasilnya PSWR adalah 1. Ini sebagai contoh. Berikutnya dengan cara yang sama, maka bisa diperoleh juga dihitung bagaimana nilai PSWR pada saat tabung singkat.